langsung saja kita undang kepada ahlinya ya. Ada Dr. Christopher Andrian MGZ, SPGK sebagai spesialis gizi dermalisius untuk maju ke depan ya. Dokter Chris, gimana kabar, sehat ya? Sehat dong. Nah, kalau ngelihat tadi para beauty enthusiast kita yang masih rada-rada sedikit bingung tentang obesitas itu sendiri, apa sih Dokter Chris? Obesitas sebenarnya tuh kalau definisi berdasarkan klinis ya, itu ada kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, di sini saya mau kasih lihat gambaran. Kenapa sih sekarang kita fokusnya tuh ke obesitas? Karena angka obesitas makin naik nih. Dari makin tahun ke tahun tuh makin tinggi angkanya. Berasa nggak sih kalau misalnya di tempat kerja gitu ya, atau di kantor, mungkin dulu nemuin orang yang obes itu jarang. Tapi sekarang depan kita atau tetangga kita gitu ya, sebelah kita, kok makin lama makin banyak nih yang gemuk. Kalau di sini saya kasih angka 2007 sama 2013. 2007 ini yang ini. Yang hijau. Iya. Yang merah ini yang 2013. Peningkatannya lihat, dari 14,8 naik ke 32,9. Wow, lumayan. Ini untuk perempuan. Nah, terus kalau obesitas sendiri, dampak komplikasinya itu besar. Nggak cuma dari berat badan yang gemuk doang, tapi bisa bikin lutut jadi sakit, ya kan? Pinggang sakit, tidur ngorok. Kan kalau misalnya ngorok tuh bangun tidur tuh pasti biasanya nggak nyaman. Masih ngantuk, berasa capek, gulanya jadi jelek, terus kolesterolnya tinggi, asam uratnya jelek. Nah, itu jadi masalah, komplikasi yang obesitas sebenarnya. Oke, berarti itu adalah merupakan warning sign dari tubuh kita sebenarnya, Dok ya. Betul. Yang disebabkan oleh si obesitas itu sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman kita para beauty enthusiast ini yang sudah terlanjur obesitas nih dokter, apakah bisa kurus, Dokter Chris? Oh, bisa dong. Nggak ada yang nggak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya, itu tapi tergantung dari diri sendiri, dari niat. Kalau nggak niat itu nanti tahun depan ya tambah gemuk, itu akan jadi masalah. Saya mau kasih lihat gambar next Boleh, lagi. Boleh, silakan Dok. Nah, ini sebenarnya ada cara yang paling mudah untuk tahu apakah diri kita itu obesitas apa enggak. Ada yang istilahnya dari BMI atau Body Mass Index. Mungkin teman-teman di sini udah pernah denger ya? Iya. Tahu berat badan sendiri? Tahu. Tahu tinggi badan? Coba dihitung. Buka kalkulator. Buka kalkulator sekarang. Nah, berat badan berapa? Tulis. 60, 100, 65, 80. Aku berat badannya 49, Dok. 49. Tinggi badan aku 158. 158. Oke, berarti ini tinggi badannya dalam meter dikuadratkan. Iya. Jadi kalau 49 kita bagi dengan 1,58. 158. 58 bagi 1,58. Ini BMI-nya masuk ke 19,6. 19,6 itu masih dalam kriteria aku normal. Normal. Ya. Kalau overweight itu di atas 23. Waduh. Hati-hati kalau BMI-nya udah di atas 25 nih. Itu udah masuk dalam kriteria obesitas derajat 1. Nah, Dok, kalau melihat dari gambar ini sebenarnya yang menjadi target kita itu adalah normal atau underweight? Yang target apa nih? Buat untuk kesehatan sebenarnya yang idealnya. Yang ideal pasti yang ideal kayak gini. Normal ya. Betul. Hati-hati kalau udah di atas 25, apalagi di atas 30. Biasanya mulai ada gangguan nih kalau di atas 30. Yang tadi saya bilang, lututnya sakit, pinggangnya sakit, gula tinggi dan lain-lain. Nah, tapi harus hati-hati juga nih untuk orang-orang yang dalam kriteria normal. Kenapa tuh, Dok? Aduh. Next, gambarnya sebelahnya. Next slide. Oh, nah, ada komponen ini. Kalau BMI yang tadi kita udah hitung, kalau kita lihat dua gambar ini BMI-nya sama loh. Usianya kita anggap sama lah, 30 tahun misalnya. Berat badannya sama-sama, ini 250 pound tuh kurang lebih 125 kilo. Tapi tinggi badannya sama tuh, sama-sama 6 feet. BMI-nya pun sama. Tapi beda nih. Anggaplah di sini misalnya kayak Deddy Corbuzier sama Ivan Gunawan gitu ya. Berat badannya sama, tapi BMI-nya sama. Bedanya di otot dan lemak. Makanya, next gambarnya, kita perlu adanya pengukuran body composition.
buat tahu berapa sih lemak kita, otot kita. Karena kalau kita lihat kayak gini, ini kelihatannya ini orang slim. Iya. Tapi ketika kita lihat dari body composition hasilnya seperti itu, dia ternyata skinny fat. Oh. Ototnya kecil, lemaknya tebel banget. Oh, oke. Makanya berat badannya normal, tapi ototnya kecil. Kalau udah kondisi kayak gini, kita bisa bilang dia sebagai kriteria obesitas juga. Karena kelebihan dari lemak. Ingat kan tadi yang pas pertanyaan pertama, kalau obesitas itu apa sih? Kelebihan lemak. Ada orang-orang yang kelihatannya slim, tapi ternyata di dalamnya itu lemaknya tinggi sekali. Itu harus hati-hati. Oke, berarti memang kita harus pergi kepada ahlinya, yaitu dengan cara menghitung kalkulator seperti ini ya dok ya, untuk tahu ya dok ya. Itu di situ ada tuh alatnya. Kalau mau dicoba nanti ketemu sama dokter di Dermaster sana. Langsung sama dokter Aurora. Ya. Kalau mau mengukur boleh dilihat. Nanti dilihat komposisi tubuhnya. Itu langsung nanti setelah ini free ya dokter ya. Free langsung ya. Nah dok ya, kalau kita mungkin sudah tergolong masuk ke dalam obesitas tadi, kira-kira cara diet untuk orang obesitas sendiri seperti apa dokter Chris? Oke, kalau kita ngomongin turunin berat badan, berarti kita harus mengatur kalori yang masuk harus lebih kecil daripada yang keluar. Bener ya? Oke. Jadi yang kita makan, kalori input kita itu berarti harus lebih kecil daripada yang kita bakar. Kenapa? Supaya lemak di tubuh kita itu dibakar. Oh, itulah mungkin ada istilah kalori defisit itu ya dok. Betul. Ya. Next gambarnya. Next slide. Nah, caranya gimana? Ini 4J. 4J. Cara buat supaya kita tetap makannya itu kenyang, supaya kita tetap sehat, tapi berat badan turun. Gimana caranya? 4J. Gampang. Dari jenis makanan kita, dari jumlah makanan kita, dari jurus memasak, bagaimana cara kita memasak, dan jadwal kita makan. 4J. Jadi secara nggak langsung nih saya bocorin nih yang iya. program Dermaster lakukan buat teman-teman juga nih. Spesial soalnya di event kita ini Dr. Christopher nggak apa-apa dong. Boleh di next? Next slide. Ya, ini beberapa gambaran makanan sebenarnya yang harus dihindari kalau seseorang itu obes. Terutama karbohidrat. Tadi kan ada pertanyaan di true or false. Yes. Soda. Ya. Soda diet sama soda biasa lebih bagus apa enggak? Iya. Soda api Beda dong, itu soda beda api. lagi, say. Ya Allah, mama ya. Langsung kurus itu minum itu ya. Soda diet dia mau ganti gulanya dengan gula pengganti. Ya. Kalau dari segi kalori memang dia lebih rendah, bagus. Tapi untuk efek jangka panjang, pertama dia tidak merubah kebiasaan makan manis kita. Yes. Jadi kayak craving mulu Masih ya dok tetap ya. bikin manis. Kedua, kalau artificial sweetener, gula pengganti itu banyak yang kerjanya itu di lambung. Karena dia sifatnya itu gula alkohol. Jadi efek jangka panjangnya apa? Hati-hati, minuman soda bisa bikin kita sakit mah. Gula pengganti juga bisa kita bikin tambah sakit mah juga. Hati-hati. Jadi baiknya kalau pilih karbohidrat yang kompleks yang atas tuh supaya lebih kenyang. Kalau mau nasi boleh, mau kentang boleh, mau ubi silahkan. Hindari yang di bawah. Jangan lupa lemak juga pilih yang lemak yang baik. Ya, lemak yang jahat itu lemak jenuh, harus hati-hati. Iya. Dan yang terakhir next jangan lupa protein. Ya. Yes. Next gambarnya. Next slide. Iya, ini dia. Nah, yang ini jurus memasak. Jurus memasak tadi ya. Yes and no. Kenapa yang no? Karena kita harus membatasi asupan kalori. Ketika kita memasak dengan cara menggoreng, di deep fry gitu ya, itu akan membuat minyaknya itu masuk ke dalam makanan. Yang tadinya satu potong ayam cuma 100-an kalori, tapi ketika digoreng jadi 200 kalori. Sayang, karena minyaknya banyak. Makanya kita pilih jenis memasak yang sebelah kiri. Kenapa makanan yang diawetkan, yang diasap, kita juga no? Karena beresiko untuk kanker. Iya. Kanker usus gitu ya, beresikonya di situ. Jadi makanya ini kita hindari. Lalu pilihlah makanan yang segar. Oke, dok. Nah,
untuk cara mengatur pola makan supaya tidak gemuk seperti apa. Lalu ini olahraga yang sangat-sangat disarankan untuk yang mungkin sudah masuk ke dalam kategori obesitas tadi, dokter. Oke, hati-hati nih kalau teman-teman yang obes itu mau mulai olahraga. Kenapa? Karena biasanya kalau saya ketemu pasien gitu ya, saya tanya, Bu, olahraga terakhir kapan? Wah, zaman SMA. Zaman dulu belum punya anak misalnya, waktu ya masih muda gitu, udah berapa puluh tahun lalu. Terus tiba-tiba sekarang mau olahraga, ngikutin orang. Mau jogging, maraton 5 kilo, Ya Allah. 10 kilo, mau langsung Muay Thai, mau langsung ikut apa tuh? Yang high intensity, pound fit. Terus langsung mau sepedaan 100 kilo katanya. Waduh. Hati-hati, jangan. Kalau orang yang udah lama nggak olahraga, terus dia langsung melakukan yang high intensity, besokannya langsung nggak mau olahraga lagi. Kapok. Badan capek semua, pegel, hampir pingsan, lemes, segala macam. Jangan. Mulailah dari step yang paling kecil dulu. Jalan. Jangan olahraga di gadget, jempol doang. Jalan, bersepeda santai, treadmill boleh gitu. Hati-hati, jangan lari. Kenapa? Lutut. Iya. Naik turun tangga, terus naik lari, lututnya nanti tambah cedera. Ya, Harus betul. hati-hati gitu. Kira-kira nih dokter ya, dari semua yang sudah kita bahas tadi, ada nggak sih solusi untuk makan makanan yang sehat yang bisa kita konsumsi setiap harinya gitu? Oh ya pasti ada dong. Kalau mau tetap enak ya, saya pilih jadwal. Jadwal, oke. Nah, jadwal makan itu juga penting. Usahakan makan teratur. Itu kuncinya, makan teratur. Mulai makan sebelum lapar berarti sebelum Kenyang. kenyang. Pasang alarm di HP. 6.30 makan, 9.30 makan, supaya jangan nunggu lapar. Karena kalau udah lapar, kita baru cari makan, skip sarapan, langsung makan siang. Wah, makan siang udah lapar banget. Ini semua bisa dibeli nih. Solaria, Burger King, Iya, Pepper parah, Lunch. ngiler banget Iya. jadinya dong. Jadi terlalu banyak asupan porsi makanan kita. Next. Next lagi aja. Nah, yang penting tadi ya, kita udah bahas ini restriksi kalori. Jadi yang masuk sama yang keluar itu dia harus dikurangin yang masuk. Iya. Kalori yang dibakar kita bakar. Next. Langsung ke gambar makanan. Nah, ini adalah bagaimana cara kita memenuhi asupan harian. Oke. Ini yang kita lakukan di Dermalicious. Supaya komposisinya tuh seimbang, balance antara karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kalau misalnya kita makan satu piring kita, idealnya tuh 1/4 piring kita isi dengan karbohidrat. Oke. 1/4-nya lagi kita isi dengan protein, setengahnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini, idealnya. Ya, idealnya seperti ini. Next, ini adalah tipikal makanan sarapan kita, bukan? Begitu? Iya. Nasi uduk, Tambah bihun dong. bihun, apalagi? Gorengan, bakwan Nah, tuh enak ya, say. kentang balado, jengkol, apalagi? Tempe mendoan. Tempe mendoan, kerupuk, orek tempe, sambal. 25.000 ya, Bu? Iya. Next. Jadi gambarnya kurang lebih begini nih. Kalau makanan, bener nggak? Iya. Kalau kayak begini, itu jadi nggak balance, nggak seimbang. Kenapa? Karena hampir 70%, 80%-nya adalah karbohidrat. Kentang karbo, nasi karbo, kerupuk karbo, bihun karbo semua. Protein dan sayurannya nggak ada. Iya. Next. Nah, di sini saya kasih contoh. Ini ada beberapa makanan yang kita develop, gitu ya. Kita tuh sampai ngeluarin satu makanan itu kita harus mikir dulu. Saya sempat berantem beberapa kali sama chefnya. Boleh pakai ini nggak dok? Boleh pakai itu nggak dok? Jangan, yang lain deh. Jangan yang lain. Karena membuat supaya komponen makanan itu tetap banyak, tetap enak, tapi kalorinya rendah. Kita lihat gambar seperti ini. Ini ada seratnya, sayuran, ada buah-buahannya, ada karbohidratnya. Karbohidratnya ini kita mix pakai multigrain supaya ada kandungan serat dan proteinnya. Yap. Ada dagingnya, protein. Dressingnya kita bikin dari yogurt, Yogurt ya. ya kan? Berarti bukan cuma mayones doang. Model-model makanan seperti ini yang kita bilang dengan balance jadinya.
supaya protein tinggi, serat tinggi, kenyang lebih lama. Begitu kira-kira. Yes. Kalau burger, kalorinya itu tinggi sekali. Iya. Terutama dari rotinya, dari mayonesnya, dari daging patty-nya. Karena daging patty-nya itu tinggi lemak. Dia diolah dengan tepung. Jadi kita bikin bagaimana caranya supaya orang itu tetap makan burger, enak rasanya burger. Tapi kalorinya tetap rendah, protein tetap tinggi. Kita bikin burger tempe. Wow, kreatif banget ya berarti. Berarti ada menu-menu yang bervariasi yang bisa didapatkan di Dermalicious ini ya, dokter? Betul. Jadi kalau misalnya ngambil ke catering yang si Dermalicious itu, salah satu menu diet yang kita kasih ya seperti ini. Oke. Mau lihat lagi? Boleh dong, ada pad thai. Pad thai. Intinya adalah tetap makan enak walaupun tetap diet ya. Jadi Iya. tidak yang menyiksa, nggak yang hambar, menunya juga bervariasi ya dokter ya. Karena mindset orang tuh kalau mau diet, nurunin berat badan, pasti mikirnya tuh, nggak mau makan ah. Karena nanti berat badan saya naik, uang saya napas aja jadi lemak, jadi daging, ya kan? Semakin nggak makan, semakin dia ngurangin asupan makan di bawah kebutuhan kalorinya, metabolisme tubuh dia akan semakin lambat. Itu akan membuat kalori yang dibakar pun juga semakin rendah jadinya. Dampaknya apa? Yo-yo tadi. Nggak makan cuma sehari sekali. Makan cuma buah sama sayur doang. Makanya tadi skinny fat, berat badan turun, tapi yang turun adalah otot, lemaknya tebal. Dampak jangka panjangnya. Kuat nggak sih setiap hari makan buah sama sayur doang sehari sekali? Pasti lemes kan? Rambutnya rontok, kulitnya kering, kukunya nanti jadi tipis-tipis, panas dalam itu ya. Itu lebih ke panas dalam ya Pak. Makanya nanti itu turun berat badan dengan cara yang nggak sehat kalau seperti itu. Makanya di sini kita tekankan protein harus cukup, serat harus ada, multivitamin, berbagai macam warna makanan, buah-buahan dan sayuran itu tetap ada dalam satu kali makan kita. Oke, baiklah kalau begitu. Cukup kali ya, cukup siap. Kalau gitu kita terima kasih untuk Dr. Christopher ya atas ilmu yang sudah di-share sama kita, sudah dapat pencerahan, sudah kembali seperti tertampak dan diingatkan kembali, ya kan?